Hai, selamat datang di Cilok Movie. Di video kali ini aku bakal merangkum sebuah film berjudul The Meda Girlfriend, menceritakan tentang seorang ayah yang menggenjot sahabat nikah sendiri sampai lemas. Tapi sebelum kalian nonton, bantu subscribe dulu ya, biar aku makin semangat bikin alurnya, dan supaya ngasih asupan film yang bikin kalian puas. Oke, tanpa berlama-lama, yuk simak alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan tokoh utama yang bernama Pak Ono yang lagi ngebersihin rumahnya sendirian karena istrinya sudah meninggal. Tiba-tiba ada cewek cantik ketok-ketok pintu yang bernama Sintilia. Dia ini ternyata anaknya si Pak Ono. Dia tuh datang ke liburan gitu buat ngejenguk ayahnya. Lalu makalah tuh mereka. Sintilia ini ceritanya kalau dia tuh datang sama temennya yang ingin cari inspirasi buat nulis novel. Jadi ceritanya teman Sintila ini mau ngekos beberapa bulan di rumah bapaknya. Pak Ono pun setuju. Jadi dia pun beres-beresin kamar kosong buat nanti si teman Sintilia. Lalu datanglah temannya yang juga sangat cantik yang seksi bernama Luna. Pak Ono terpesona dan merasakan getaran padanya karena Luna ini sangat mirip dengan istrinya yang telah meninggal. Malamnya mereka pun makan-makan dan minum-minum kan buat nyambut kedatangan Luna. Mereka bertiga malah teler gitu. Sintilia pun ke kamar mandi. Luna langsung nyandar dan memeluk Pak Ono. Si Ono pun jadi sakni karena melihat pemandangan dua gunung. Tiba-tiba Sintilia datang. Si Ono pun kaget dong dan Sintilia pun bawa Luna ke kamarnya. Habis itu kita malah diperlihatkan Pak Ono yang lagi tidur. Lalu tiba-tiba Luna datang ke kamar Pak Ono dengan pakaian siap ngecrot. Luna pun nyuruh Pak Ono buat menghantam lubangnya dengan rudal si Ono. Tentu saja si Ono nggak bakal nolak. Dan terjadilah adegan oli samping yang sangat nikmat dan ternyata itu hanyalah mimpi. Esoknya Sintilia marahin Pak Ono karena tadi malam dia terlalu mabuk sampai mesra-mesra gitu sama Luna. Sintilia juga mengakui kalau Luna itu mirip dengan sama mamanya. Nah, usai makan, Pak Ono pun mau cuci tangan dan tiba-tiba ada Luna yang keluar dari toilet. Di sini si Ono mendapatkan pemandangan gunung kembar yang aktif. Habis itu Luna pun mulai ngetik novelnya, tapi dia dengar suara ribut-ribut gitu di luar kamarnya. Ternyata Pak Ono lagi bersih-bersih. Dengan cepat Luna langsung membantu Pak Ono. Di sini Pak Ono kembali mengenang istrinya yang sangat mirip dengan Luna. Emang mirip sih. Si Ono sadar kalau Gunung Luna sudah ada di hadapan Pak Ono. Pak Ono yang takut terjadi apa-apa karena imannya sangat lemah, akhirnya keluar buat cari udara segar. Di luar dia lihat anaknya si Sintilia lagi pelukan mesra gitu sama seorang cowok. Tapi pas Luna keluar, cowok itu langsung meluk Luna. Dan Luna pun ngajak cowok itu masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Sintilia ngenalin cowok itu. Ternyata cowok itu adalah pacar Luna yang bernama Sugi. Si Ono heran dan curiga kenapa yang meluk-meluk mesra sama Sintilia, tapi ini tuh pacarnya Luna. Jadi aneh gitulah. Nah, karena Sugi ini sudah lama nggak ketemu sama Luna, akhirnya mereka pun melakukan wipik sampai becek. Pak Ono sangat penasaran, jadi dia tuh dengar suara dari kamar si Luna. Sehingga itu membuat Pak Ono kecewa dan sulit tertidur. Jadi Ono pun minum alkohol dulu. Luna datang lalu ngobrol-ngobrol lah mereka. Lalu datanglah lagi tuh pacar si Luna. Dia curiga dan menuduh Luna selingkuh sama Pak Ono. Tapi Luna malah bilang, kamu tuh yang selingkuh, jangan asal nuduh. Nah, pacarnya Luna pun marah, sehingga kaki Luna terluka karena keseleo pas naik tangga. Esoknya, si Ono pun mengobati kaki Luna yang tadi malam tergelincir. Kemudian Sintilia dan Sugi datang menanyakan keadaan Luna. Nah, di sini karena kaki Luna luka, jadi Luna nggak bisa nganterin Sugi jalan-jalan di kota itu dan akhirnya Sintia lah yang akan menemani Sugi untuk pergi jalan-jalan. Saat mereka berdua pergi, Luna diantar ke kamarnya oleh Pak Ono. Ono juga bilang kalau Luna butuh sesuatu, langsung panggil Pak Ono saja. Lalu Sim berganti ke Sintilia dan Sugi yang lagi jalan berdua. Terlihat di situ Sugi yang menginjak serabi lempit si Sintilia. Ternyata Sintilia juga sama, yaitu juga mau sama si Sugi. Dan akhirnya mereka pun melakukan adegan pengecotan di dalam mobil. Siap hantam tanpa ampun. Kembali ke Pak Ono dan Luna yang lagi berduaan di kamar. Di situ terlihat Luna mulai menggoda dan melemahkan iman Pak Ono. Nah, karena Pak Ono emang udah lama nggak pernah wibik, jadi dia pun langsung nyosor ke Gunung Luna dan bibir Luna.
Tiba-tiba Pak Ono sadar kalau ini tuh teman anaknya. Jadi Pak Ono pun mengurungkan niatnya untuk mengojot Luna. Padahal di sini tingkat kesaktian Luna pun sudah melewati ubun-ubun. Akhirnya Luna pun mendatangi Pak Ono yang ada di kamar mandi, lalu memaksa Pak Ono buat ngentotin si Lina. Enak banget ditawarin. Dengan terpaksa Pak Ono pun mengganti oli samping Luna sampai puas. Setelah itu Sintili dan Sugi pun pulang dan mereka tuh dengar suara air gitu dari kamar mandi. Saat Sintilia membukanya, yang keluar ternyata Luna. Sintilia curiga bapaknya juga di dalam kali sana. Tapi tiba-tiba Pak Ono keluar dari kamarnya seakan-akan baru bangun tidur. Jadi mereka pun tidak ketahuan. Sore harinya terlihat Sugi berpamitan untuk pulang ke mereka bertiga dan dia berterima kasih kepada Pak Ono karena udah dikasih tempat untuk menginap. Untuk kentot tentunya. Saat makan bersama, Luna ini gak ada takut-takutnya banget. Dia tuh sampai berani pakai kakinya di bawah meja buat nyentuh rudal Pak Ono. Padahal di situ lagi makan sama Sintilia. Sintilia yang curiga kemudian pura-pura pergi ke toilet. Tapi sebenarnya dia pergi ke kamar Luna dan melihat novel yang sudah ditulisnya di laptop. Sintilia sedih banget saat membaca novel yang ditulis Luna karena novel itu adalah cerita tentang seorang gadis yang mencintai ayah temannya. Gimana gak sedih, wong membantu teman buat nyari inspirasi. Malah dihianati karena bapaknya digenjot. Dan bapaknya juga mau aja tuh digenjot. Dasar emang. Saat Sintilia turun, ia melihat Luna sedang memijat Pak Ono. Lalu Sintilia pun pamitan. Dia bilang kalau keluar dan bakalan balik rumah agak malam gitu. Malam harinya, ternyata Sintilia tidak pergi, melainkan ia mengamati apa yang dilakukan oleh teman dan ayahnya saat ia tidak di rumah. Dan benar saja, ternyata Sintilia melihat Pak Ono dan Luna yang lagi asik wik-wik. Lalu Sintilia pun langsung masuk ke kamar mereka. Luna pun kaget, namun Luna tampak biasa saja karena sebenarnya Luna itu sudah tahu kalau Sintilia selingkuh dengan pacarnya. Jadi Luna sengaja membalasnya dengan wik-wik ayah Sintilia. Pertengkaran pun semakin memanas, sehingga akhirnya Luna mencekik Sintilia sampai hampir mati gitu. Tapi Pak Ono yang sangat panik melihat anaknya hampir mati, langsung mengambil vas bunga lalu digaplok ke kepala Luna. Dan seketika Luna pun meninggal. Sintilia pun sangat sedih karena dia tuh ngerasa 2 kali kehilangan sosok ibunya. Sintilia pun mengingat pertama kalinya saat bertemu dengan Luna, di mana Sintilia bilang kalau dia mirip banget sama ibunya. Dan mereka berjanji akan bersahabat selamanya dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Alangkah baiknya dukung channel ini agar berkembang dengan cara like dan subscribe. So, terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.